Selamat datang di podcast Bawaslu Purwakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu dan tamunya tidak main-main, tamu tingkat nasional. Siapa? Gerangan, yaitu Dr. Ujang Komarudin SHI MSI. Terus kan? Terus. Alhamdulillah. Beliau ada seorang pengajar, yaitu dosen di Al-Azhar University, juga sebagai seorang analis, akademisi, dan pengamat politik. Karena dari banyak sekali ini jabatan sekaligus status beliau. Mungkin hari ini kita ingin ngobrol santai aja kan? Ya, siap deh. Siap. Jangan terlalu serius, supaya nanti sahabat Bawaslu bisa mencernanya lebih santai. Begini Kang, katanya nih pemilu 2024 ini banyak orang menyebutnya sebagai tahun politik yang lumayan berat. Sebetulnya beratnya di mana? Ya kalau disebut serentak, tidak satu waktu persis, tidak dalam satu hari, tidak dalam satu bulan. Range-nya juga lumayan agak jauh. Yang satu di awal tahun 2024, yang satu di akhir tahun 2024. Tapi opini, asumsi masyarakat sudah menyebutnya ini tahun politik yang berat. Bagaimana tak mengatakan? Yang pertama saya mengamati ya Teh Ani, 2024 itu tidak ada incumbent. Jadi kalau tidak ada incumbent ini pemain politik itu bermanuver, ya kalau curang securang-curangnya. Jadi kalau mau berbuat yang tadi menghalalkan segala cara yang akan dilakukan, itu yang berat dari sisi penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kalau kita melihat soal berat atau tidaknya, tentu penyelenggara pemilu punya pengalaman kan, sudah sejak lama gitu, sudah periodik bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahunan. Saya melihatnya kenapa berat, ya karena memang tanggung jawab di mana bahwa penyelenggara pemilu itu memastikan bahwa pemilu 2024 nanti meminimalisir kecurangan. Itu yang agak berat, tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pemilu termasuk Teh Ani di Bawaslu Purwakarta. Nah, yang ketiga saya melihat ya konstruksi pemilu kita itu dibayang-bayangi oleh mohon maaf kecurangan gitu. Jadi ya sama-sama tahu saling menuduh nih. Jadi partai tertentu menuduh partai A atau partai C. Begitu juga sebaliknya menuduh kecurangan. Termasuk mohon maaf mantan presiden Pak SBY kan mengindikasikan menuduh bahwa 2024 akan ada kecurangan-kecurangan. Sedangkan pihak kelompok lain membalas gitu bahwa dulu ketika pemilu dilaksanakan di zaman Pak SBY juga seperti apa kan begitu. Nah ini berat dalam konteks adalah penyelenggaraan pemilu yang memang konteksnya ya kalau menurut saya yang keempat yaitu kita ini adalah yang complicated di dunia ini. Kita ini negara demokrasi terbesar di dunia salah satunya ya dari negara-negara yang ada. Nah karena itu saya melihat karena kompleksitasnya yang tinggi, yang berat, yang besar itu maka memungkinkan masyarakat mengatakan bahwa itu adalah pemilu yang terberat. Ya tadi ada kecurangannya yang mungkin akan banyak. Lalu penyelenggara pemilu juga punya tanggung jawab moral agar tidak ikut curang. Lalu juga masyarakat juga harus terlibat aktif mengawasi jalannya pemilu ini. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya bagaimana Bawaslu menyikapi pemilu yang berat itu di bawah enteng, di bawah ringan lah. Kan seperti kadar berat atau tidaknya tergantung kita, tergantung dari kekompakan masyarakat kita. Lalu seberapa misalkan tidak curangnya peserta pemilu, lalu seberapa bermoralnya penyelenggara pemilu, lalu seberapa melek atau partisipatif aktifkah masyarakatnya kan gitu. Nah ini semua kan menjadi ukuran-ukuran standar dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau semuanya misalkan Bawaslu-nya mengawasi, penyelenggara pemilu tidak curang, rakyatnya juga kayak seperti saya aktif gitu, mengawasi, mengontrol gitu kan jalannya pemilu, maka suka tidak suka, senang tidak senang, sistem pemilu kita juga akan lebih baik gitu. Jadi tuduhan-tuduhan kecurangan itu akan diminimalisir, itu bisa kok. Kenapa? Kita sudah mengalami banyak
pengalaman terkait dengan pemilu kan. Semuanya walaupun dulu diindikasikan akan ribut, diindikasikan akan berdarah-darah, diindikasikan securang-curangnya, tetapi faktanya presidennya tetap dilantik, jalan, anggota DPR juga dilantik, penyelenggara pemilu juga ya alhamdulillah aman-aman saja gitu. Itu artinya menandakan bahwa kita punya jiwa besar rakyat Indonesia ini untuk bisa mengikuti proses demokrasi secara baik, termasuk penyelenggara pemilunya, mengawasinya juga dengan baik, terutama Bawaslu. Menyangkut kepada visi Bawaslu kan, yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Nah, gimana nih kali ini sebagai pengamat politik bisa memberikan masukan, baik itu masukan secara umum atau tips-tipsnya nih supaya Bawaslu bisa menjaga visi itu gitu. Karena di luaran pernah juga kan saya sampai mendengar Bawaslu berhadapan dengan peserta pemilu mah siga kucing lawan mawon sama gitu. Aduh, saya nih kurang nyaman mendengar itu gitu ya. Apakah ini ada indikasi bahwa Bawaslu kurang dipercaya begitu? Makanya saya minta masukan dari kita. Ya, saya melihat begini, kunci dari jawaban-jawaban itu, ya, keraguan-keraguan publik terhadap Bawaslu, tentu dijawab dengan apa? Satu saja sebenarnya kata, itu integritas. Jadi kalau penyelenggaranya dalam konteks ini Bawaslu-nya berintegritas, maka semua akan hilang. Kritikan-kritikan, tadi ya, hal negatif yang muncul dari publik itu. Jadi kalau integritas itu hadir, ada dalam jiwa dan raganya para penyelenggara pemilu termasuk di Bawaslu khususnya Bawaslu, maka ya tadi orang akan mohon maaf, akan bermain-main tidak mau, akan menyuap tidak mau, akan kong-kalingkong nggak mau. Nah itu kunci dari semua hal agar Bawaslu itu bisa berwibawa, gitu ya, dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia, maka kondisinya integritas. Jadi kalau tanpa integritas, mohon maaf, Bawaslu sebagai lembaga yang memang core-nya pengawasan ya tidak akan dihargai. Nah itu memang kunci dari semua hal yang harus dimiliki oleh teman-teman Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman Bawaslu di Purwakarta, bahwa integritas menjadi kunci untuk menjadikan bahwa pemilu itu adalah pemilu yang berkualitas. Jadi kalau tanpa integritas, mohon maaf, rakyat akan mengatakan ya tadi katanya bahwa penyelenggara pemilu saja main mata katanya, bahwa kok terima sesuatu. Nah oleh karena itu saya hanya ingin satu kata mengatakan, kalau kita menjadi orang yang berintegritas, maka kita sudah menjaga kualitas dari demokrasi itu sendiri. Tanpa integritas, mohon maaf teman-teman, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Termasuk dalam konteks pengawasan. Jika Teh Ami, ya, teman-teman Bawaslu Purwakarta juga tidak punya integritas, itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada value-nya. Dan kalau tidak ada value-nya, tidak akan dihargai oleh orang lain. Jadi saya hanya satu kata pesan kepada teman-teman, integritas itu harus dijaga. Karena itulah ruh nilai perjuangan teman-teman Bawaslu untuk menjaga dan meningkatkan demokrasi di Republik ini. Satu lagi kan, dan ini sepertinya sangat klasik. Masalah laten yang sulit sekali diberantas yaitu money politik atau politik uang. Ini kan salahnya di mana kan? Kayaknya ini susah diberantasnya. Apakah di regulasinya yang kurang menggigit atau masih ada kebolongan-kebolongan di regulasi atau gimana? Ada banyak hal yang harus diakui ya. Ada kekurangan-kekurangan dalam proses demokrasi kita. Salah satunya money politik ini. Karena kedua-duanya dari pihak masyarakat maupun pihak peserta pemilu itu saling membutuhkan. Begini, secara psikologi ya, saya pernah jadi tim sukses. Cerita aja ya. Pernah di tim sukses, saya kampanye untuk senior saya, katakanlah seperti itu, anggota DPR lah, seperti itu, untuk nyalek lagi ya. Masyarakat mengatakan, Kang Ujang katanya, kalau Kang Ujang berbusa-busa, berkampanye keliling siang malam, ada di dapir, katanya, ini dapir Purwakarta kok. Purwakarta kalau Bekasi sih sebetulnya. Tanpa ada uang cendol, disebutnya uang cendol, ini langsung kok pengakuan ini. Tanpa uang cendol di hari H, nggak bakal dipilih masuk bosnya Kang Ujang.
sendirian kamu itu nggak bakal dipilih. Oleh karena itu, inilah sebenarnya fakta sosiologis ya yang dijawab oleh mereka para caleg itu untuk menyiapkan uang cendol itu. Yang pertama itu. Yang kedua, memang sudah kebutuhan dari mereka para caleg itu bahwa kalau tidak ada uang cendolnya, kalau tidak melakukan money politik, mereka tidak akan jadi. Itu persoalannya. Saya punya riset juga di Jawa Barat. Saya sebutkan ya, saya sampaikan di sini. Riset saya begini, berdasarkan pengakuan tadi masyarakat ya, terkait harus ada uang cendol dan terkait kebutuhan calon anggota DPR juga yang ingin bertarung yang menyiapkan uang cendol juga. Saya riset. Waktu itu saya menggunakan kuesioner ya, kepada masyarakat untuk melakukan riset tentang money politik. Ada temuan yang saya dapatkan. Saya bahkan bertanya begini, kalau uang nominalnya berapa? Begitu. Dijawab kalau mereka variasi, ada yang 20, ada yang 50, 100, 200, macam-macam variasi. Lalu saya tanya lagi, kalau hari dan misalkan hari apa? Mereka menjawab, ada yang menjawab seminggu. Jadi kalau mau ngasih uang center itu seminggu, tetapi itu jumlahnya kecil yang jawab respondennya. Lalu yang kedua itu 3 hari sebelum hari H, itu tidak sedikit jumlahnya, tidak sampai 20%. Lalu yang paling besar itu paling tinggi yang menjawab sehari atau di hari H. Jadi munculnya istilah serangan pegang, serangan bunga, serangan dulu sebenarnya saya lihat kok hasil riset saya cocok, kita baru tahu. Saya bilang, oh ternyata asal usul itu muncul ketika saya riset baru tahu ternyata uang cendol itu, uang hari H itu, uang money politik itu apabila dilakukan yang paling efektif di hari H. Jadi ini yang problem kita. Nah bahkan ada riset juga teman saya lembaga survei. Ini kasusnya di Jakarta. Ini judul penelitiannya efektivitas uang cendol. Jadi saya ingin mengetahui kenapa terjadi money politik setiap pemilu. Karena begitu masih terus terjadi, bahkan tadi diprediksi oleh Teh Ami dalam pertanyaannya 2024 juga akan banyak. Tetapi karena kebutuhan masyarakat, lalu juga dengan kebutuhan dari para caleg itu. Ini yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, lalu secara teori juga ketemu secara teori itu ya demokrasi itu tidak akan berjalan ya kalau masyarakatnya masih miskin. Nah ini ada 3 variabel kalau demokrasi itu ingin maju, sehat dan bermartabat. Salah satunya adalah kita tidak akan maju dalam konteks berdemokrasi kalau masyarakatnya miskin. Masih urusan perut ya. Nah kita ini masih banyak orang yang miskin. Apa indikatornya? Banyak yang terima bansos, mohon maaf gitu kan. Itu fakta. Jadi kita tidak akan bisa membangun demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat kalau masyarakat kita masih banyak yang miskin. Jadi secara teori pun benar, secara kenyataan faktanya banyak yang begitu. Yang kedua, kita bicara demokrasi, maka pendidikannya juga harus baik. Jadi masyarakat tuh hanya harus pendidikannya bagus kalau ingin demokrasi kita juga sehat. Nah yang ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakannya hukumnya itu bagus, maka ini demokratis juga akan bagus. Kalau enggak bagus. Nah kita ini penegakan hukumnya masih tebang pilih. Waktu pilpres yang lalu kan kubunya A disikat, kubunya B yang aman. Nah ini menjadi problem kita. Oleh karena itu, saya melihat yang memang 2024 masih akan diwarnai oleh banyaknya money politik. Karena anggota DPR itu, bahkan incumbent, bahkan pendatang baru itu, mereka sudah sepaham dalam otaknya dari begitu bahwa kalau nggak pakai uang ya nggak dipilih, pakai uang pun belum dipilih apalagi nggak pakai uang. Nah oleh karena itu ini kan ada hal yang harus kita awasi ya bagi teman-teman Bawaslu Purwakarta. Jadi jangan disangka wah kok nggak ada kan, nggak ada laporan gitu kan, aman-aman aja gitu. Berhasil. Ya berhasil, padahal di belakang layar banyak banget permainan itu. Tentu ini tugas kenegaraan teman-teman Bawaslu Purwakarta untuk menjaga demokrasi di Purwakarta secara sehat, jujur dan bermartabat. Ini tentu peluang teman-teman untuk bisa tadi menjaga kualitas demokrasi. Aduh,
ini akan banyak banget pengalamannya ya, sekaligus dia sebagai akademisi, sehingga selain keilmuan, pengalaman juga banyak bisa kita ambil pelajarannya, khususnya untuk Kabupaten Purwakarta. Atau menurut akan Sami-sami dan sudah banyak mengganggu waktu yang sangat sibuknya, yang sangat padatnya, sudah meluangkan waktu datang ke sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa untuk ilmu buat kita kan, karena sekalipun kami memang sudah beberapa tahun menjalankan tugas di Bawaslu, tapi tentunya yang namanya ilmu mah tetap harus dicari, apalagi kalau akan pernah menjadi di salah satu penyelenggara di partai misalnya. Jadi wah, ini masukan sekali buat kami. Namun sekali lagi teman-teman akan dan kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, demikian sahabat Bawaslu obrolan singkat kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.